Balik lagi sama gua Didi, gua seorang film director yang fokus ke komersial. Kali ini kita akan ngebahas project terakhir gue yaitu TVC untuk Kusuka. Ini kan Nah, aku untuk tiga. konsep ini syutingnya sendiri kita syuting sebanyak 17 frame waktu itu, tapi saat syuting pun dipastikan itu berkembangnya, jadi total frame jadi hampir 20 sampai 30 frame untuk durasi iklan 1 menit. Nah, syuting dilakukan selama 1 hari full di studio dengan kita membangun sekitar 8 setup untuk setiap ceritanya. Nah, kayak yang sekarang baru dilihat ini setup ceritanya adalah rumah makan di New York. Nah, di sini ceritanya ada 3 orang di Amerika yang makan suka. Di sini nantinya kalau kita lihat hasil akhirnya, blue screen-nya sendiri itu pun berubah menjadi pemandangan New York yang sudah kita pilih sebelum syuting ya. Jadi lighting akan menyesuaikan dengan hasil yang gambar yang sudah kita pilih di persiapan sebelum syuting. Nah, untuk kalau bahas kamera yang kita pakai waktu itu adalah Alexa 35 dengan lensa Signature Prime, dan juga kita pakai lensa Ultra Prime 8mm. Bukan 8mm tapi Ultra Prime 8R. Nah, di sini untuk dapat efek extra wide karena emang dari konsep gue mau bikin saat mereka berteriak atau enjoyment itu besar gitu, lebar dan lucu gitu. Kita coba sekali lagi ya kayak tadi. Ini udah benar. Kalau dilihat sebenarnya gue sebagai director juga merasa sebagai DOP saat itu. Kenapa? Satu sebenarnya karena masalah budget yang kita tidak terlalu besar. Jadi untuk buat efisien kita melakukan atau gue pegang kamera langsung. Tapi di sini sebenarnya kalau kita lihat gue tidak literally megang kamera, tapi gue pakai remote. Kamera ditaruh di atas DJ Ronin seperti ini dan akan gue kendalikan dengan remote dari Ronin yang bisa membuat kamera jadi pen kiri, pen kanan sesuai pergerakan tripod gue. Kenapa kayak gitu? Sebenarnya supaya menjaga kamera biar lebih stabil. Seperti ini kalau dilihat, ini adalah remote dari Ronin yang gue kendalikan untuk membuat frame di kamera. Di sini gue dibantu gaffer namanya Unil, seorang gaffer yang cukup berpengalaman. Jadi kita banyak diskusi soal warna lampu, jenis lampu, sehingga bisa mendapat hasil yang kita inginkan sesuai visi misi kita bersama. Kalau dilihat ini adalah scene untuk konser. Nah, di sini memang pakai pakai blue screen dan tidak ada orang, tapi kita akan tambah penonton nantinya di depan. Nah, ini studionya kurang lebih sebesar ini, dan di sini kita bangun semua set untuk bisa di-syuting dalam 1 hari. Kalau dilihat dari lampunya, sebenarnya kita sangat detail untuk mendesain setiap lampu biar tidak terlalu berantakan ya. Jadi semua ada desainnya dan tidak salah-salah. Studio syuting ini ada di Cawang, di sebuah studio yang cukup besar. Di sini kita bisa set banyak adegan, dan ini kalau kita lihat sekarang adalah adegan ceritanya halte bus. Kenapa kita juga syuting di halte asli? Karena sebenarnya secara mobilitas kru tidak memungkinkan buat kita bisa pindah lokasi. Jadi lebih baik kita bangun halte di depan studio kita. Ini adalah proses pagi hari di mana kita bisa lensa, fokus dan semua stabilizer. Sekarang coba dorong man, dorongnya man. Maju lagi. Lihat ini ya, lihat itu. Hop.
Sekarang turun lagi. Nah, ini bagian yang cukup seru. Ini kita nyebutnya 3D ball. Jadi setiap set yang kita ambil, kita menggunakan ini untuk mengambil Kamera roll ya, Dan? arah lighting, warna yang nantinya di 3D akan kita sangat gunakan untuk bisa membuat hasil dari 3D kita tuh ngeblend sama footage kita. Sebenarnya caranya adalah kita tinggal pasang ini di depan framing kita dengan lighting yang sesuai, dan maksudnya dengan lighting tidak kita rubah. Kemudian nantinya kita akan pakai aset lighting dan warna ini di saat kita membuat 3D, atau bisa dibilang saat sedang melakukan compositing. Jadinya nanti akan ngeblend banget. Ini tuh sebenarnya kepake banget, apalagi kalau kita lihat sebenarnya dari set lighting ini ada yang warna ungu, ada moving light, ada lampu juga yang dari cerita dari panggung. Nah, ini sebenarnya akan langsung ngeblend ketika kita punya aset dari 3D wall yang tadi. Ini salah satu scene favorit gue, yaitu ceritanya adalah taman. Jadi emang konsep gue memang bikin agak lebih stylish ya, dari segi lighting, dari segi warna. Jadinya memang kita bikin sesuatu yang sangat kontras. Nah, kenapa kita memilih untuk melakukannya di dalam ruangan dibanding syuting asli di luar? Pertama karena segi warna yang lebih terkontrol, segi lighting lebih terkontrol, dan kedua faktor produksi dengan cuaca yang tidak menentu. Jadi kadang agak gambling kalau kita emang syuting dengan cuaca di Indonesia seperti ini, kadang hujan atau kadang cerah. Jadi ya kita memutuskan untuk syuting itu di dalam studio. Proses pengambilan gambar cukup seru. Jadi dengan lensa lebar yang tadi emang kita gunakan sesuai konsep, kamera bisa ditaruh di depan pemain kita. Lagi gue suka. Dengan efek seperti ini, kalau kita lihat lebarnya pun dengan distorsi yang cukup lucu. Jadi tidak terlalu merubah gambar ya. Set berikutnya adalah lapangan basket. Jadi kayak nggak mungkin dengan budget kita lagi dengan budget kalau kita menyewa sebuah lapangan basket hanya untuk satu shot. Jadinya kita putuskan untuk membangun sisi lapangan basket untuk dipasang seperti ini, sehingga nanti seolah-olah pemain kita ada di tengah lapangan basket. Nah, memang dari konsep pun dari awal storyboard sudah didesain dari segi shotnya, dimana memang gue sebagai director gue pilih akan lebih baik kalau dia duduk di pinggir lapangan, jadi bukan di tengah lapangan. Karena kalau begitu tengah lapangan berarti kita harus bangun yang set yang sangat besar, dan kayaknya tidak mungkin. Nah, dengan konsep duduk di pinggir lapangan seperti ini sebenarnya sudah sangat membantu tim produksi, tim artistik untuk mengetahui ekspektasi dari shot yang akan kita ciptakan. Ini shot ceritanya kamera di dalam locker. Namun kayaknya kan tidak mungkin kalau kita bisa taruh kamera di dalam locker ya. Akhirnya kita putuskan untuk framing seperti ini, di mana mengakali seolah-olah itu berada di dalam locker. Trik ini bisa dipakai untuk teman-teman yang mau bikin shot yang cukup unik dengan kamera yang cukup besar. Dan keunggulan dari shot seperti ini adalah kita bisa memasang lighting untuk pemain kita. Bayangin kalau setnya tertutup, kita tidak tahu gimana cara kita bisa memasang lighting. Nah, akhirnya kita masuk ke scene yang paling seru, yaitu ceritanya adalah pesawat luar angkasa. Jadi cerita seorang astronot yang makan kusuka chips. Jadi karena ini astronot, berarti kita akan bikin ini anti gravity ya. Maksudnya dia akan terbang. Dan caranya kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat akan ada rigging atau tali yang sling yang menarik pemain kita untuk terbang ke atas. Nah, tentunya ini juga dilakukan nggak salah-salahan. Kita punya tim support yang cukup berpengalaman di dunia rigging dan dunia sling. Itu adalah tim dari Java Stunt Team, yaitu kalau teman-teman sempat searching, Java Stunt Team itu yang udah banyak di film-film action. Jadi secara keamanan, secara teknik itu sudah sangat
mumpuni lah, sangat terpercaya. Nah, untuk kostumnya semua kita merakit dari nol, dari stylist kita Alvea. Di situ kita harus berkoordinasi dengan tim sling untuk meletakkan di mana meletakkan talinya, jadi bisa ditarik seperti ini. Nah, kalau lebih seperti ini prosesnya cukup seru. Setelah itu kalau teman-teman lihat kan banyak dari tadi menggunakan blower. Jadi sebenarnya memang secara syuting kita akan meniup pemain kita sambil bekerja dan hasilnya cukup bagus seperti ini. Yang nanti kalau di hasil akhir kita akan tambahkan efek slow motion dan juga beberapa chips penerbangan. Satu hal yang bikin project ini seru banget sebenarnya adalah ketika kita bisa crafting semua dunia kita dan klien dan agensi mendukung kita untuk berkreativitas. Karena hal itu sebenarnya yang cukup mahal untuk bisa didapat di sekarang ini ya. Terlalu ke kiri? Tidak bisa begitu diterima mungkin oleh klien. Karena mungkin suatu hari semua kerja keras kayak gini bisa tergantikan oleh AI yang semakin berkembang sangat pesat, di mana proses dan kayak gini adalah sesuatu yang mungkin kita rindukan ya ke depannya. Tapi semoga tidak terlalu berdampak kepada industri kita dan teman-teman. Jadi Karena satu, justru dua, keseruan tiga. di balik pembuatan iklan seperti ini adalah Susah ya? prosesnya. Enaknya bapak gimana? Kita bekerja sama, kolaborasi. Action. Jadi Ku walaupun suka capek, mengucapkan. namun happy banget dengan hasilnya. Kalau ada yang mau ditanya langsung aja komen di bawah. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye. Oke, teman-teman semua, hari ini kita sudah wrap lebih cepat. Ayo foto.